Ilmu dan teknik material, jurusan apa sih? Aku Keita dari Teknik Material ITB 2022. Yuk kita menyelam bersama. Dari sejarah, kita sering mendengar bahwa ada yang namanya Stone Age, Bronze Age, dan Iron Age. Nama-nama tersebut merupakan nama-nama zaman yang diambil dari material yang digunakan untuk menjadi peralatan, senjata, dan alat kebutuhan keseharian lainnya di zaman-zaman itu. Manusia sudah dapat memproses batu, perunggu, dan besi dari zaman dahulu kala. Besi saja yang tergolong baru sudah dapat diproses manusia sejak 4.000 tahun yang lalu. Selain itu, dari zaman dahulu kala manusia sudah dapat memproses tanaman untuk dijadikan sebagai pakaian penutup dirinya. Bahkan pada abad kedua Masehi, ditemukanlah kertas yang diproses dari tanaman, yaitu kayu, sebagai pengganti kulit untuk media tulis. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa rekayasa material sudah ada dari zaman dahulu kala yang dilakukan oleh para pendahulu kita untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Lalu, apa sih yang dipelajari di teknik material? Ilmu dan teknik material mengembangkan material yang biasanya dalam bentuk padatan dalam 4 aspek yang ada dalam tetrahedral material ini. Properties yang berarti sifat, structure yang berarti struktur atomik ataupun molekular dari material tersebut. Processing, gimana caranya material tersebut diproses hingga menjadi material yang kita inginkan. Dan performance, bagaimana performa material tersebut pada saat kita pakai di lapangan. Kalian sadar gak sih, baja atau besi ada yang gampang banget buat dibengkokin, ada yang susah banget buat dibengkokin, ada yang jadi bahan bangunan, adapun baja atau besi yang jadi sendok buat makan kita. Emang bedanya apa sih? Nah, perbedaan-perbedaan tersebut berasal dari perbedaan penggunaannya, di mana kita menginginkan performa yang berbeda dari setiap variasi penggunaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Misalnya, sendok yang biasa kita pakai, gak mau dong kita pakai kalau sendoknya karatan. Lalu, pedang. Pedang harus tajam dong, harus kuat juga. Maka dari perbedaan itulah yang mengharuskan kita merekayasa material yang kita pakai agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dari keinginan performa material, kita harus merubah sifatnya. Gimana kita cara merubah sifat material tersebut? Maka kita merubah struktur dari material tersebut. Gimana caranya? Kita ubah pemrosesannya sehingga strukturnya kita dapat ubah sehingga kita dapat menghasilkan produk material yang kita inginkan. Saat ini pengembangan ilmu dan teknik material telah menyebar ke banyak sisi penggunaan, mulai dari penggunaan struktural, elektronik, estetik, dan masih banyak penggunaan fungsional lainnya. 4 jenis material yang menjadi topik utama dalam pembahasan kita di ilmu dan teknik material diantaranya ada logam, keramik, polimer yang salah satunya adalah plastik, dan komposit. Perlu diingat bahwa HP yang kamu gunakan untuk menonton video ini sekarang tidak akan ada tanpa adanya material yang dapat memancarkan warna-warna yang bervariasi dan material yang dapat digerakkan dengan hanya sentuhan tangan, yang kalau kamu teliti lebih dalam, material tersebut merupakan plastik yang dapat menghantarkan listrik. Gimana caranya? Ayo kita menyelam lebih dalam di seri material selanjutnya bersama aku Keita. Bye.